Saya kira Anda sudah terbiasa mendengar kata pengumpulan data, ya kan? Semenjak Anda mungkin kuliah, sudah mendengar kata pengumpulan data. Apalagi ketika Anda sudah di tahun di semester 2 setidaknya Anda mengambil mata kuliah metode penelitian, kemudian semester 4 juga ada, Anda sudah tidak asing dan sering mendengar istilah pengumpulan data, ya kan? Seperti ini. Pengumpulan data adalah langkah penting berikutnya dalam penelitian. Tetapi pengumpulan data ini harus dirancang dengan benar dalam proposal Anda. Sebelum Anda turun ke lapangan mencari data, Anda harus menyusunnya, merancangnya dengan baik dalam proposal penelitian Anda. Kalau Anda keliru menyusunnya, maka Anda akan kemungkinan besar akan memperoleh data yang tidak tepat atau data yang misleading, data yang tidak sesuai, menyesatkan Anda. Maka pada poin ini, dalam penting Anda mengerti dengan baik apa itu pengumpulan data. Dan mesti itu disampaikan dengan baik pula dalam proposal penelitian Anda. Oke? Seperti itu. Minggu 6, pengumpulan data ya. Saya akan bahas. Oke. Sekarang saya ingin mulai dengan apa itu pengumpulan data. Pengumpulan data dalam bahasa Inggris disebut data collection. Ya. Data itu jamak, ya, singlenya datum. Ya. Kalau datum itu satu, kalau data banyak. Oke, seperti itu. Nah, apa itu pengumpulan data atau data collection? Nah, oke. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk menjawab masalah penelitian Anda, atau mengetes hipotesis Anda, atau mengevaluasi hasil. Nah, dalam proposal Anda, penting Anda punya uraian yang jelas tentang bagaimana data Anda akan dikumpulkan. Nah, setelah Anda dalam bab 1 menjelaskan masalah Anda, latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan sebagainya, termasuk kerangka teoritis. Lalu di bab 2 dalam proposal Anda buat namanya tinjauan pustaka. Sekarang saatnya Anda menunjukkan kepada penguji Anda, jurusan Anda, masalah yang Anda pilih tadi itu bagaimana akan diteliti. Nah, ini pengumpulan data ada pada bab ketiga, namanya metodologi penelitian. Hal yang pertama pada bab 3, dalam proposal yang biasa dipakai di fakultas kita, itu adalah berisi metode penelitian. Nah, hal yang pertama yang harus Anda sebutkan dalam bab 3, yaitu metode itu adalah bagaimana Anda akan menjawab rumusan masalah Anda tadi yang dibuat di bab 1 itu. Nah, di sini saatnya Anda menjelaskan bahwa masalah yang Anda teliti itu akan saya jawab begini. Maka itu ada dalam bab ketiga metode penelitian. Ya kan? Salah satunya adalah bagaimana data itu akan dikumpulkan, yang itu data akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian Anda. Nah, penting kan di situ. Nah, jadi kalau format proposal kita kan di fakultas kita kan begitu. Nah, sebenarnya ini tidak baku ya, di kita tuh ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pendahulu bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, bahkan saya dulu ketika membuat disertasi dan juga tesis di Australia dan di Belanda,
Bahkan tidak sampai bab 3 begitu, bahkan proposal itu cukup beberapa halaman di bawah 10 halaman aja. Tetapi berisi hal yang ditentukan termasuk ini. Tapi tidak dibuat bab 1, bab 2, bab 3, hanya beberapa halaman saja. 6, 7 halaman, maksimal 10 halaman. Tapi poin-poin yang diperlukan tuh ada di situ. Nah, gitu. Tapi inilah mungkin gaya yang dipakai oleh kampus kita. Sekali lagi, ketika saatnya sekarang Anda, ketika sudah menentukan masalahnya, Anda sudah menentukan kerangka teoritisnya, Anda sudah menunjukkan signifikansi karya Anda ini, maka saatnya Anda menjelaskan kepada penguji bagaimana Anda akan menjawab rumusan masalah Anda tadi. Salah satunya Anda mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tadi. Inilah yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah tahap berikutnya di mana Anda mengumpulkan informasi yang relevan, yang penting untuk menjawab rumusan masalah Anda. Dari sumber-sumber yang relevan, jangan sembarangan diambil informasinya. Artinya dari informan kalau dalam penelitian kualitatif, dari responden kalau penelitian kuantitatif. Kalau Anda penelitian kuantitatif, data itu digunakan untuk mengetes hipotesis. Tapi dalam penelitian kualitatif cukup untuk menjawab rumusan masalah. Itu masalah penelitian. Oke? Gitu. Nah, ketika Anda sudah menetapkan mau mengumpulkan data untuk menjawab masalah penelitian Anda, ada 2 metode yang bisa Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Jadi di sini ada 2 kategori, pengumpulan data dan sumber data sekaligus. Nah, kita mulai kepada kategori pengumpulan data. Nah, yang pertama, dalam menjawab rumusan masalah Anda tadi, Anda bisa menggunakan metode pengumpulan data yang sekunder. Jadi, metode sekunder pengumpulan data, secondary methods of data collection. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi metode sekunder pengumpulan data itu, nah, pada tahap ini Anda mengumpulkan data, tapi datanya yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan atau dibuat oleh orang-orang sebelum Anda. Dan itu bisa ditemukan di mana? Di buku, di koran, di majalah, di jurnal artikel, di website, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Misalnya tadi Anda ingin meneliti tentang apa yang tadi yang menarik, tentang fubbing contohnya ya. Nah, maka Anda bisa menjawab rumusan masalah Anda tadi yang pertama dengan menggunakan data-data yang sudah dibuat orang lain untuk menjawab rumusan masalah Anda. Yaitu contohnya dari skripsi, dari artikel jurnal yang dibuat orang lain. Datanya bisa Anda gunakan untuk menjawab rumusan masalah Anda. Kalau memang itu pas. Nah, dengan demikian data yang seperti ini disebut secondary, data sekunder. Datanya sekunder, datanya bahasa Indonesia namanya sekunder. Sekunder. Data sekunder. Nah, karena Anda tidak melakukannya sendiri, tetapi Anda mengambil data yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya kan? Nah, kalau ini menjadi pilihan Anda punya keuntungan positifnya, yaitu hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Kan sudah dibuat oleh orang, gitu kan? Ya kan? Seperti itu. Tapi ada negatifnya kalau Anda menggunakan metode sekunder ini. Anda tadi tuh tidak menunjukkan apa kontribusi Anda terhadap literatur yang relevan dengan kajian Anda. Kalau Anda hanya menggunakan data-data dari metode sekunder tadi, Anda akan menggunakan data orang, bukan data Anda sendiri. Dengan demikian Anda tidak punya kontribusi terhadap topik yang Anda sedang kaji. Ya kan? Seperti itu. Tapi boleh digunakan, namanya data sebagai data pendukung. Boleh digunakan. Nah, inilah yang disebut dengan data metode. Maka caranya ini disebut dengan data sekunder.
metode pengambilan data yang sekunder. Banyak tuh misalnya tentang kata fubbing tadi itu banyak dilakukan oleh orang lain. Anda gunakan data yang sudah dibuat oleh mereka. Itu yang pertama. Sekarang metode kedua. Nah, metode yang kedua ini disebut primary methods of data collection. Jadi metode primer pengumpulan data. Kata primer itu kan berarti utama. Nah, nyaan gitu kan datanya. Jadi metode yang serius dalam pengumpulan data. Nah, apa maksudnya? Dalam hal ini, kalau Anda menggunakan metode yang primary ini, Anda mengumpulkan data yang belum pernah ada. Yaitu artinya Anda mengumpulkan data sendiri. Anda lakukan sendiri pengumpulan datanya. Tidak mengambil data dari orang lain. Jadi Anda mengambil data sendiri, mengumpul data sendiri yang dibutuhkan, Anda lakukan sendiri. Artinya Anda mengambil data, mengumpul data yang belum pernah ada. Oke. Nah, di sini kalau Anda lakukan metode ini, nanti temuan Anda itu akan unik. Berbeda dari yang sudah ada. Berbeda dari penelitian lain-lainnya. Dan menjadi keunikan penelitian Anda sendiri. Dengan demikian, Anda berkontribusi terhadap literatur yang ada. Anda memberikan kontribusi dan terhadap kajian-kajian yang relevan tentang topik Anda. Dengan demikian, penelitian Anda punya makna, punya kontribusi. Ya, gitu. Tapi memang ada negatifnya, yaitu Anda perlu waktu. Menyediakan waktu, Anda harus mengumpulkan data di lapangan. Anda berusaha keras. Dan ada biayanya. Ketika Anda ke lapangan, menemui orang kan harus biaya, minimal bensin kan. Anda juga mungkin dalam beberapa hal mungkin harus memberi semacam oleh-oleh kepada responden Anda kan. Nah, contohnya buah tangan yang sederhana. Itu perlu biaya. Tetapi ini adalah data yang utama. Karena itu disebut namanya datanya primer. Data utama. Sumber datanya dengan demikian primer. Kalau yang atas, metode sekunder, Anda akan menghasilkan data yang sekunder. Tetapi kalau Anda yang kedua menggunakan metode yang primer dalam penggunaan data, Anda menghasilkan data yang primer pula. Oke? Nah, tentu saja, kalau Anda ingin dalam skripsi dan ingin menunjukkan makna kontribusi dan makna penting penelitian Anda harus memilih yang utama adalah metode yang primer ini. Yang sekunder menjadi tambahan saja. Oke? Seperti itu. Dan ini yang harus dilakukan oleh para peneliti yang sebenarnya. Kalau itu penelitian, kecuali kalau Anda hanya menulis semacam artikel lepas, atau menulis khutbah, atau menulis penjelasan tentang konsep, boleh yang data yang pertama. Ya. Jadi mulai data metode sekunder. Tapi kalau Anda penelitian yang benar, Anda menggunakan metode primer penggunaan data ini, yang metode sekunder hanya bantuan saja. Oke, seperti itu. Nah, gitu. Sekarang, bagaimana caranya mengumpulkan data? Ya kan? Anda jelaskan tuh di proposal Anda itu, Anda metodenya apa yang akan dipakai dalam pengumpulan data itu. Oke? Nah, ini tergantung kepada metode penelitian apa yang akan Anda pakai. Kalau Anda memilih penelitian kuantitatif, maka pilihlah metode pengumpulan data yang kuantitatif pula. Ketika Anda memilih metode penelitian yang kualitatif, maka di sini Anda harus jelaskan bahwa Anda memilih metode pengumpulan data yang kualitatif pula. Kudu nyambung. Ya. Oke. Nah, kalau Anda memilih metode penelitian yang kuantitatif, maka Anda harus menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif. Data yang bagaimana yang dikumpulkan dengan metode ini, yaitu data yang bersifat angka atau kalkulasi matematik yang bisa dalam berbagai format. Ya kan? Bisa jumlah orang, apa itu berat, bisa jumlah berat, jumlah tinggi, sentimeter, panjang dan sebagainya.
Itu namanya angka-angka yang harus Anda cari ketika Anda memilih metode pengumpulan data kuantitatif. Nah, data yang seperti ini bisa didapatkan dengan mudah sebenarnya. Bisa murah, bisa dilakukan dalam waktu pendek. Ya, Anda misalnya bisa pergi ke mengakses data dari Biro Pusat Statistik, dari pemerintah dan sebagainya seperti ini. Tapi ini kalau yang sekunder, ya. Tetapi kalau yang tetap yang primer, Anda harus tetap pergi ke lapangan, mengumpulkan data sendiri, yang itu mungkin memerlukan biaya dan waktu. Ya, seperti itu. Yang kedua, kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif, maka Anda harus memilih metode pengumpulan data kualitatif pula. Di sini data yang Anda kumpulkan adalah data yang tidak bersifat angka atau kalkulasi matematik. Apa? Data yang bersifat non-angka. Bisa apa? Words, kata-kata, suara, feeling, perasaan, emotion, emosi, warna, image, dan hal lain yang tidak bisa diangkakan. Termasuk persepsi, kan? Nah, itu seperti itu. Pikiran, pendapat, dan sebagainya. Ini namanya data-data yang non-kuantitatif, data-data yang kualitatif. Nah, bila Anda memilih metode data seperti ini yang Anda kumpulkan, maka yang harus Anda cari adalah pemahaman yang mendalam, deep understanding. Kalau yang pertama, data kuantitatif, Anda mendapatkan data yang banyak, tapi di permukaan saja. Untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Nah, contohnya, kemarin Indikator Politik beberapa yang lalu merilis survei tentang kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Jokowi. Hasilnya menunjukkan 74% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Ya kan? Respondennya 1.200 orang seluruh Indonesia. Nah, itu adalah hasilnya seperti itu. Bahwa 72% masyarakat Indonesia sekarang puas dengan kinerja Jokowi. Kalau Anda penelitian kualitatif cukup seperti itu. Tetapi kalau Anda memilih metode pengumpulan kualitatif, Anda tidak boleh berhenti pada angka itu. Anda harus berhenti, harus melanjutkan mencari sebab mengapa mereka puas. Maka pertanyaannya kalau Anda memilih ini, dalam rumusan masalah Anda, mengapa mereka puas? Bukan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Itu kuantitatif yang pertama. Tapi kalau Anda memilih yang kedua, yaitu mengapa mereka puas terhadap Pak Jokowi. Di sini Anda menggali ke dalam sebab-sebab faktor-faktor mengapa mereka puas. Maka di sini targetnya adalah pemahaman. Maka pilihan Anda, apakah mau yang pertama atau yang kedua, ditentukan oleh apa topik penelitian Anda, metode penelitian Anda, apakah kualitatif atau kuantitatif, dan juga tujuan Anda. Kalau tujuannya hanya sekedar mengetahui bagaimana pandangannya, pakai kuantitatif. Tapi kalau tujuannya ingin mengetahui mengapa, maka Anda harus pakai yang metode pengumpulan data yang kualitatif. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknis. Sekarang tekniknya bagaimana dalam cara mengumpulkan data? Anda sudah menentukan metodenya apa, sekarang teknisnya apa? Teknis itu alatnya, tool-nya, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara mengenai alat yang kita gunakan untuk pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data yang bersifat primer, yang utama tadi, misalnya dalam penelitian yang kualitatif, Anda bisa menggunakan teknik pengumpulan data interview atau wawancara, focus group, observasi, dan etnografi, atau yang ini, archival research, library research. Nah, ini pengumpulan data yang primer. Kalau Anda memilih metode yang kuantitatif, Anda pilih
teknik survei, questionnaire. Bisa juga sih yang interview, tapi interview yang kuantitatif. Ya. Ini, yang ini adalah bisa digunakan oleh kuantitatif dan kualitatif. Tapi ini adalah teknik penguatan yang primer, yang utama. Bila Anda masih memerlukan metode sekunder dalam pengumpulan data, ada tekniknya juga. Anda bisa mengumpulkan data melalui Anda mengumpulkan namanya financial statement. Kalau bahasa kita tuh rekening koran lah. Kalau Anda meneliti tentang ekonomi, Anda bisa menganalisis tuh rekening koran seseorang atau penjualan, laporan distribusi dan sebagainya. Atau informasi personal customer gitu kan. Atau dari jurnal bisnis kalau memang ada bisnis, dari majalah dan sebagainya, dari majalah. Atau juga internet sekarang. Ya, dimudahkan dengan ada internet, data-data bisa dapatkan. Tapi ini adalah data-data sekunder, ya, Anda bisa gunakan. Kalau memang Anda masih memerlukan data sekunder, pakai yang ini. Anda tidak untuk mendukung data primer Anda bisa menggunakan data sekunder. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah teknisnya dalam pengumpulan data? Teknisnya, langkah-langkah. Nah, di sini saya akan menunjuk kepada langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, tentu saja, kalau Anda ingin tahap sampai kepada pengumpulan data, langkah pertama Anda harus jelas dulu. Sebelum turun ke lapangan pengumpulan data, Anda harus jelas apa itu masalah penelitian Anda. Apa pertanyaan penelitian Anda, dan tujuan penelitian Anda. Ini harus jelas. Anda tidak bisa memperoleh data yang pas, yang tepat, kalau Anda langkah yang pertama ini belum jelas. Jadi jangan Anda berani-berani mengumpulkan data kalau Anda belum jelas yang langkah satu ini. Anda harus jelas apa masalah penelitian Anda, pertanyaan penelitiannya apa, tujuannya apa. Tapi kalau tanpa ini, Anda akan keliru mencari data. Katakanlah langkah satu seperti guide, yang mengguide Anda dalam pengumpulan data di lapangan. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan interview dengan benar kalau Anda tidak tahu dalam otak Anda ingin meneliti masalah apa? Benar tidak? Kalau Anda belum jelas rumusan masalahnya, bagaimana Anda bisa membuat wawancara yang tepat dengan responden Anda? Kalau Anda belum punya tujuan yang jelas dalam otak Anda, dalam proposal Anda, apa yang ingin dituju dalam penelitian Anda itu, Anda tidak mungkin bisa melakukan wawancara dengan baik kepada informan Anda. Ya kan? Maka penting tuh dari awal Anda harus jelas. Maka ini penting di bab 1 itu Anda jelas. Maka bab 1 itu semacam kemudi Anda dalam melakukan penelitian. Maka harus benar tuh kemudi itu. Guide Anda. Ya. Latar belakangnya jelas, masalah penelitiannya jelas, masalah jelas, tujuannya jelas. Ya. Juga dalam kerangka teoritis. Ya. Oke. Yang kedua, yang satu sudah oke, nah masuk langkah kedua. Pilihlah metode penelitian Anda. Metode pengumpulan data Anda. Kuantitatifkah atau kualitatif? Lalu kalau sudah jelas, pilih juga teknik yang tepat pengumpulan datanya. Kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif, maka pilihlah teknik pengumpulan data yang kualitatif. Kalau Anda memilih metode pengumpulan data yang kuantitatif, maka tekniknya juga harus menggunakan teknik yang kuantitatif. Udah nyambung. Ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berdasarkan metode penelitian Anda, masalah penelitian, penelitian, tujuan penelitian. Nah, contohnya, kalau Anda misalnya memilih metode pengumpulan data yang kuantitatif, eksperimen, itu bisa dipakai sebagai metode penelitian kuantitatif. Ya kan? Anda bisa menggunakan mana nih yang paling tepat untuk kuantitatif? Di sini survei. Kemudian mana lagi? Oh ini. Nah, tapi kalau Anda memilih metode penelitian yang kuantitatif, maka teknik pengumpulan datanya dipakai yaitu
teknik pengumpulan data yang kualitatif. Interview, fokus grup, etnografi. Etnografi itu Anda turun ke subjek penelitian Anda, misalnya masyarakat atau kelompok, Anda tinggal bersama mereka, Anda memahami, bahkan sampai tinggal berbulan-bulan, berminggu, seperti itu namanya etnografi. Anda mencatat, mengobservasi kehidupan masyarakat yang Anda teliti, mencatat, dan sebagainya. Sehingga Anda menjadi bagian dari mereka. Dan sehingga Anda mengerti betul bagaimana masyarakat itu bekerja, bertindak, berpikir, dan sebagainya. Oke. Observasi, teknik bisa dipakai dalam penelitian yang kuantitatif, ya, atau juga kuantitatif. Archival research, arsip, itu pasti itu kualitatif tuh. Oke, ya, seperti itu. Langkah ketiga, sekarang rencanakan bagaimana prosedur pengumpulan data Anda. Setelah memilih metode pengumpulan data Anda sekarang harus membuat bagaimana Anda akan menerapkannya. Anda membuat semacam rencana penerapan metode yang tadi. Contoh, bila Anda memilih survei atau interview, Anda harus membuat gimana rumusan bentuk-bentuk pertanyaannya. Jadi kalau Anda memilih interview, Anda kan harus menyampaikan pertanyaan kan kepada informan Anda atau responden Anda. Anda maka harus membuat bagaimana tuh pertanyaannya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus sesuai dengan rumusan masalah Anda. Lagi-lagi di sini kembali kepada masalah dan penelitian Anda dan rumusan masalah sebagai guide Anda. Jangan sampai Anda membuat pertanyaan yang tidak sesuai dengan rumusan masalah Anda. Nah, di sini Anda harus menentukan namanya sumber data Anda. Nah, populasi. Anda harus tahu population dalam bahasa bukan populasi penduduk di dalam sebuah negara ya. Populasi dalam pengertian penelitian itu adalah sekelompok orang atau kelompok yang dari mereka itu Anda ingin mengambil konklusi tentang mereka. Jadi kalau ada kelompok X, nah dari kelompok inilah Anda ingin mengambil kesimpulan tentang kelompok ini. Oh, kelompok itu begini, begini, begini. Ada kelompok kampung masyarakat adat kampung pulau misalnya. Itu adalah katakanlah populasi masyarakat kampung pulau. Anda ingin membuat penelitian dan konklusi terhadap kelompok masyarakat pulau ini, misalnya pulau keseluruhannya. Nah, kalau Anda ingin meneliti masyarakat populasi masyarakat kampung pulau, apakah Anda harus meneliti semuanya? Ya kan, yang cukup banyak itu puluhan orang misalnya. Tentu saja tidak. Anda harus melakukan sampling, pemilihan sampel. Sampel itu apa? Beberapa orang atau kelompok darinya mereka Anda mengambil data yang Anda perlukan. Jadi misalkan dari kelompok adat kampung pulau itu ada 40 rumah misalnya, berapa orang saya lupa. Maka yang Anda ambil misalkan hanya 10%-nya aja, yaitu 4 rumah atau 5 rumah. Dan nanti 4 rumah inilah yang akan Anda generalisir mewakili semua kelompok kampung pulau itu. Dari mereka itu Anda mengumpulkan data wawancara, survei atau dan sebagainya. Nah, dalam menentukan sampling, Anda harus memilih metodenya. Nah, ada random kah, purposive kah, atau snowball? Banyak tuh. Anda baca. Nanti ini ada secara lengkap nanti di masalah teknik pengumpulan data sampling ya. Langkah keempat, nah saatnya Anda sekarang terjun ke lapangan. Kumpulkan data yang Anda perlukan dengan dipandu oleh rumusan masalah Anda tadi. Ya. Sekarang saatnya Anda mengimplementasikan metode pengumpulan data yang Anda pilih. Mau pakai apa? Tekniknya. Saatnya Anda mau teknik apa? Interview kah? Questionnaire kah? Survei kah? Fokus grup kah? Dan sebagainya. Anda saatnya menerapkannya sekarang ke lapangan. Nah, jangan lupa catat dan rekam semua informasi yang relevan. Cara mencatatnya itu tentu banyak macam caranya. Ada dengan tulisan tangan, ada membawa block note, atau membawa rekaman audio, atau Anda bawa video. Jadi bagi apapun caranya, Anda harus merekam, mencatat data yang Anda perlukan. Jangan sampai Anda melakukan wawancara, Anda ke laboratorium lama,
Anda tidak merekamnya. Rugi kan? Nah, seperti itu. Ada catatan tangan, ada rekaman audio dan video. Nah, itu pentingnya. Nah, dalam pengumpulan pula, Anda harus mulai mengecek data, kualitas data Anda. Maka Anda harus melakukan selalu double check. Apakah benar nih data ini relevan buat saya? Apakah benar nih responden ini yang informasi yang dia berikan itu? Ya, harus double check. Maka nanti kita akan bicara tentang validity and reliability. Validitas data dan reliabilitas data nanti di pertemuan keberapa ya. Ini dalam upaya menguji dan mengetes memastikan data yang Anda berikan itu adalah benar. Kualitas data Anda itu adalah baik, sesuai dengan rumusan masalah Anda. Just do it. Ya, di sini. Turun ke lapangan. Kalau yang ingin cari adalah penelitian lapangan. Empiris. Just do it, turun ke lapangan. Lapangan di sini ada dua. Lapangan yang bersifat masyarakat. Kalau Anda misalnya wawancara, terjunlah kepada orang-orang di masyarakat yang ingin Anda wawancarai. Kalau Anda misalnya fokus grup, kumpulkan orang-orang yang bisa diajak Anda berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan rumusan masalah Anda, yang bisa memberikan informasi untuk penelitian Anda. Lapangan yang kedua, lapangan yang bersifat non masyarakat, yaitu perpustakaan. Kalau Anda memilih kajian pustaka, lapangan Anda adalah perpustakaan. Misalnya Anda meneliti tentang arsip. Arsip bagaimana dulu penjajah Belanda berkuasa di tanah Sunda. Anda harus pergi ke arsip tuh. Arsip di Perpustakaan Nasional. Atau arsip ke negeri Belanda di kampus saya dulu namanya Leiden University. Di situ banyak arsip-arsip dan juga di kota lainnya. Arsip-arsip pemerintahan Belanda di zaman dulu ketika mereka menjajah kita. Ya, itu namanya kajian pustaka. Arsip atau dokumen-dokumen lain. Di sini lapangannya adalah perpustakaan. Dokumen-dokumen. Ya. Baik secara fisik atau online dokumennya. Jadi intinya, pada saat ini just do it, turun ke lapangan, kumpulkan data Anda. Saya kira itu ya, mudah-mudahan Anda paham. Kalaupun Anda belum paham, baca ulang lagi topik ini di bacaan wajib kuliah ini, dan nanti Anda dengarkan ulang dan simak ulang video ini di channel Sociology Explains. Sekali lagi, Anda tonton ini adalah bagian dari upaya saya membuat Anda ngerti. Ya. Jadi kalau Anda tidak sudah disuguhi, diberi ininya, kalau Anda tidak mau juga, kumaha ini kan, nih maca embung, nonton embung, tuh hayang bisa naon gitu, makanya gitu. Ya, Anda sudah saya sediakan tuh bacaannya. Anda tinggal baca. Anda sudah saya sediain videonya, Anda tinggal nonton. Itu aja, Anda bisa. Saya sudah bantu Anda membuat Anda paham. Kalau Anda tidak mau melakukan dua-duanya, ya itu adalah Anda sedang menzalimi diri Anda sendiri dan jangan salahkan dosen Anda. Konten ngerti nanaon. Oke? Saya kira itu kita sudah ada di akhir waktu. Ada pertanyaan? Ya? Saya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Lakukan revisi proposal seperti komentar saya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.